Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada siang hari ini karena kita ada ini semuanya karena anugerah, kemurahan, dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, di minggu pertama di bulan September tahun 2021 pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita lagi menikmati bulan yang baru, yaitu bulan September, yang pada hari ini tepat tanggal 5 September tahun 2021. Dan bersamaan saudara kita sebagai sidang jemaat Tuhan, kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini saudara kita akan baca dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Setelah kita memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan setelah kita menyembah Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara kita membuka Alkitab kita masing-masing yang kita akan lihat di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-15. Kita akan baca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Yohanes pasal 1, pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan baca firman Tuhan, demikian bunyinya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita saudara telah membaca firman Tuhan yang di sini dalam judul Alkitab saudara tentang pokok anggur yang benar. Saudara, tema atau judul khotbah saya pada saat ini saudara, saya akan memberikan judul ranting yang kering. Sekali lagi saudara, tema atau judul firman Tuhan pada saat ini saudara, yaitu ranting yang kering. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini saudara, Yesus memberikan perumpamaan tentang pokok anggur. Di dalam ayatnya yang pertama,
Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kenapa Yesus mengumpamakan dirinya adalah sebagai pokok anggur? Dan kalau kita lihat ayat selanjutnya, dan setiap umat manusia dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan digambarkan, diumpamakan oleh Yesus ranting-ranting dari pokok anggur itu, saudara. Dan ayatnya yang pertama dalam pembacaan kita tadi, saudara, dan yang sebagai pengusaha daripada pokok anggur, kebun anggur itu, saudara, adalah Bapa itu sendiri. Kenapa demikian? Atau kenapa Yesus mengambil perumpamaan yaitu tanaman anggur? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena saudara, tanaman anggur bagi bangsa Israel sangatlah penting. Kecukupan dalam ketersediaan anggur bagi bangsa Israel pada zaman itu mencerminkan kesejahteraan dan ketentraman keluarga dan atau suatu bangsa. Sekali lagi saya katakan, saudara, kenapa pokok anggur itu, saudara, yang dijadikan perumpamaan Yesus? Karena ya, tanaman anggur bagi bangsa Israel sangat penting. Kecukupan dan ketersediaan anggur bagi bangsa Israel pada zaman itu mencerminkan kesejahteraan dan ketentraman keluarga-keluarga yang ada di Israel, dan pada skup yang lebih besar mencerminkan ketentraman dan kesejahteraan bangsa Israel. Saudara, saya memberikan contoh, saudara, pentingnya tanaman anggur ini bagi bangsa Israel. Kita lihat, saudara, yang pertama, saudara, ya, tanaman anggur, saudara, adalah merupakan lambang berkat bagi bangsa Israel. Kita lihat, saudara, di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-27, dan kita akan baca ayatnya yang ke-24, dan kita lompat ayatnya yang ke-37. Kejadian pasalnya yang ke-27, kita akan baca ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ayatnya yang ke-37, demikian firman Tuhan. Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya. Kubekali dia dengan gandum dan anggur, maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anak. Apa yang kita sudah baca dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-27 ini adalah doa berkat dari Ishak kepada anaknya yang namanya Yakub. Kita sudah tahu bersama cerita atau peristiwa tentang anak-anak Ishak. Ya, Ishak mempunyai dua anak, yaitu Esau dan Yakub. Yang secara lahiriah sebenarnya, saudara, ya, anak yang tertua, saudara, adalah Esau atau anak yang sulung. Dan berikutnya
selanjutnya saudara adalah Yakub. Tetapi saudara, karena kecerobohan dari Esau, dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub hanya dengan makanan kacang merah. Kita sudah tahu bersama semua itu saudara. Nah, sehingga suatu saat setelah Ishak merasa dia sudah tua, dan setelah dia merasa kemungkinan dia akan segera kembali kepada sang Khalik atau kepada sang pencipta. Nah, tradisi pada zaman itu saudara adalah sebagai ayah, sebagai bapak, ya, memberikan berkat-berkatnya kepada anak-anaknya. Tetapi ingat saudara, berkat yang paling banyak sebagai hak kesulungan saudara diberikan kepada yang sulung. Nah, di sini kita melihat saudara, hak kesulungan itu saudara diberikan kepada Yakub. Salah satu saudara berkat yang dikatakan oleh Ishak yang adalah merupakan doa berkatnya kepada Yakub saudara adalah, kita baca kembali saudara, dia katakan begini: Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah yang gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Anggur disertakan dalam berkat yang diberikan oleh Ishak kepada Yakub. Berarti saudara, anggur ini saudara adalah yang sangat penting bagi bangsa ini saudara. Ya. Dan kalau kita lihat juga saudara, ya, di dalam Ulangan pasal 8 ayat 8, salah satu janji yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel waktu Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan Mesir adalah mereka akan dibawa ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, yang mana di tanah perjanjian ini sudah dipenuhi dengan anggur dan buah anggur yang baik dan yang benar dan yang banyak saudara. Saya boleh simpulkan saudara, yang kedua berarti anggur ini saudara adalah merupakan lambang janji Allah. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, anggur adalah merupakan lambang dari mujizat Allah. Ya. Karena kalau saudara baca di dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Di situ diceritakan, ya, mujizat yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan pada awal saudara dia melaksanakan pelayanannya di muka bumi setelah dia dibaptis saudara adalah, ya, air menjadi anggur. Yesus mengadakan mujizat yang pertama saudara adalah air menjadi anggur. Kita tahu bersama saudara cerita firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal 2 ini saudara. Suatu saat sepertinya Yesus dan keluarganya saudara diundang oleh salah satu keluarga di sekitar tempatnya saudara untuk menghadiri pernikahan di keluarga ini saudara. Dan rupanya di dalam Alkitab saudara bahwa di sana mereka mungkin sudah punya tradisi saudara, ya, melaksanakan acara pernikahan yang meriah dan yang mungkin besar. Sudah ada orang-orang yang ditentukan untuk mengurus semua, ya, kebutuhan-kebutuhan dalam pernikahan itu. Atau mungkin kalau kita pada zaman sekarang saudara, ada panitia hajat atau panitia pernikahan saudara.
Dan saudara, kita lihat di dalam Alkitab, pada awal acara berlangsungnya pernikahan ini, saudara, ya, yang disuguhkan oleh keluarga, saudara, ya, dan mungkin itu adalah tradisi pada zaman bangsa Israel, saudara, disuguhkan dengan minuman anggur. Alhasil, saudara, setelah berlangsung beberapa waktu, saudara, para undangannya mungkin, saudara, masih banyak yang berdatangan, tetapi ketersediaan dari anggur oleh keluarga ini habis, ya, habis, saudara. Di sini, saudara, kita melihat bahwa ketersediaan anggur bagi bangsa Israel, saudara, menggambarkan, mencerminkan, saudara, kesejahteraan keluarga ini, mencerminkan ketentraman dari keluarga di bangsa Israel. Mungkin panitianya panik, dan mungkin mereka, saudara, datang kepada tuan rumah yang sementara menyelenggarakan acara pernikahan ini, ya, bahwa air anggur telah habis. Apa yang kita suguhkan lagi kepada para undangan yang belum datang, saudara? Dikatakan di dalam Alkitab, sepertinya diketahui oleh ibu Yesus, yaitu Maria. Singkat kata, saudara, akhirnya Yesus, ya, mengadakan mujizat air menjadi anggur. Nah, Yesus mengadakan mujizat air menjadi anggur. Di sini kita melihat, saudara, ternyata betapa pentingnya ketersediaan anggur bagi keluarga, bagi bangsa Israel pada zaman itu, saudara. Air anggur berhubungan erat dengan tanaman anggur. Makanya Yesus mengatakan, saudara, ya, dia katakan dalam ayatnya yang pertama, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-ranting. Kita lanjut, saudara. Baiknya rasa anggur itu, saudara, sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, baiknya rasa anggur itu, saudara, tergantung pada dua hal. Yang pertama saya mau katakan kepada saudara, yaitu tergantung pada apakah anggur itu, pohon anggur itu, pohon anggur pilihan atau pokok anggur yang benar atau tidak. Dan kedua, sekalipun mungkin itu pokok anggur yang benar atau pokok anggur pilihan, tapi, ya, pengusaha kebun anggur itu tidak baik atau asal-asalan. Karena berkebun anggur, saudara, ya, membutuhkan seseorang, saudara, yang memang betul-betul rajin dan pandai, dan yang memang betul-betul, saudara, ya, mengelola dengan baik, saudara. Itu kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1. Sebagai contoh, saudara, kita akan baca di dalam kitab Yesaya pasal 5. Yesaya pasal 5, kita akan baca, saudara, di dalam ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Saya akan baca, saudara. Yesaya pasal 5, kita akan baca ayat 1 hingga yang kedua. Demikian firman Tuhan.
Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang masam. Ini saudara, kita melihat saudara dijelaskan oleh Nabi Yesaya saudara, walaupun di dalam rupa perumpamaan tentang bangsa Israel saudara, ibarat ya pokok anggur yang walaupun sudah dikelola, walaupun mereka sudah pilihan, tapi tetap menghasilkan buah yang masam. Tapi kita melihat di sini saudara bahwa ya, yang sudah diusahakan oleh Tuhan saudara, pertama saudara adalah pokok anggur itu saudara adalah pokok anggur pilihan. Dan yang kedua, si pengusaha, di mana dia katakan saudara, ya ladang atau kebun tempat menanam pokok anggur ini saudara, batu-batunya diambil saudara, dibuatkan saudara, ya hal yang baik saudara. Dengan arti kata saudara, saya mau katakan kembali kepada saudara bahwa hasil daripada anggur itu saudara tergantung dari ya pokok anggur pilihan dan waktu mengusahakan ladang atau kebun anggur itu. Berarti tinggal tergantung dari pengusaha kebun anggur itu. Makanya Yesus katakan di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-15, akulah pokok anggur. Akulah pokok anggur. Yesus adalah pokok anggur pilihan dari Bapa. Dan tidak main-main saudara. Dan Bapakkulah pengusahanya. Wah, luar biasa. Nah, dan Bapakku adalah pengusahanya saudara. Ya. Di dalam ayat-ayat Alkitab yang kita sudah baca tadi saudara, yang pertama Yesus memperkenalkan di dalam ayat 1 bahwa dia saudara adalah pokok anggur yang benar dan Bapa itu adalah pengusahanya. Yang pasti kalau Yesus itu saudara adalah pokok anggur yang benar dan Bapa ada pengusahanya, enggak mungkin buahnya enggak akan berbuah yang tidak baik. Makanya ayat-ayat selanjutnya dibilang, kalau katanya melekat sama dia, maaf, kalau katanya tinggal melekat, ya, tinggal nempel, diam di dalam pokok anggur itu saudara, pasti katanya akan berbuah lebat. Dan yang mau saya katakan saudara begini, berarti seorang saudara yang percaya kepada Yesus, yang mengaku sudah menjadi orang Kristen, harus berbuah. Buah apa saudara? Buah-buah kebaikan. Dan kalau saya simpulkan saudara, seperti yang dikatakan di dalam kitab Galatia pasal 5, menghasilkan buah, menjadi berbeda dengan dunia ini. Ya, karakter, sifatnya, perkataan, cara berpikirnya saudara harus berbeda dengan dunia ini. Bukan kita saudara yang mengikuti cara dunia ini. Bukan kebenaran dunia yang dijadikan standar di dalam hidup kita, di dalam cara berpikir kita, di dalam perbuatan kita. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Allah itu yang adalah sang pokok anggur itu, yang dijadikan saudara dasar dalam setiap standar kehidupan kita, di dalam perbuatan kita, di dalam perkataan kita, di dalam cara berpikir kita, di dalam setiap tindakan kita saudara.
Dan kata Alkitab yang kedua, dalam perikop yang kita sudah baca tadi. Kalau yang pertama, saudara, dalam pembacaan kita dapati, saudara, bahwa Yesus bilang dia adalah pokok anggur dan Bapa yang adalah sebagai pengusaha. Dan yang kedua, kata firman Tuhan dalam ayatnya yang kelima, kamu adalah ranting-ranting dari pokok anggur tersebut. Kita ini, saudara, adalah ranting-ranting dari pokok anggur tersebut. Dan kata firman Tuhan, ranting itu akan berbuah dengan lebat apabila tinggal di dalam pokok anggur itu, tinggal bersama dengan Yesus. Kata tinggal, saudara, saya menerjemahkan, saudara, begini: menjadikan Tuhan sumber kehidupan dan menjaga supaya tidak terlepas darinya. Ibarat ranting, saudara. Ranting itu, saudara, dia akan bisa berbuah karena apa? Sumber makanan, sumber kehidupannya, saudara, dia ambil dari pokok anggur itu. Menjadikan Yesus, Tuhan itu, sebagai sumber kehidupan. Dan dia berusaha menjaga. Jangan sampai dia patah. Jangan sampai ranting itu patah. Karena kalau dia akan patah, saudara, dia akan berbuah lagi. Bahkan mungkin dia akan tercampakkan kalau dia patah. Jadi dia jaga. Inilah seharusnya, saudara, tindakan dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap orang yang sudah mengaku ikut Yesus. Setiap orang yang sudah mengaku ikut Kristen, saudara, dia harus tinggal. Dan saya mau katakan, saudara, kata tinggal di dalam Yesus, kata tinggal di dalam pokok anggur itu, saudara, mengandung arti apa, saudara? Bahwa kita tidak mempunyai hak lagi di dalam hidup kita, di dalam diri kita ini. Tetapi yang mempunyai hak dalam hidup kita ini, dalam diri kita ini, saudara, adalah Tuhan. Ibarat saya mengatakan demikian, kata tinggal itu. Satu keluarga yang damai dan tenang dan sejahtera. Keluarga ini mungkin mereka mempunyai anak-anak yang manis-manis dan anak-anak yang dengar-dengaran kepada kedua orang tuanya. Nah, ada satu saat, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang tua dari keluarga ini sudah menemukan seorang pemulung, seorang yang terlantar, seorang yang miskin, ya, seorang yang papa. Dan keluarga ini, saudara, mengadopsinya, mengangkatnya menjadi anak, dan tinggallah di tengah-tengah keluarga ini. Dan saya mau katakan kepada saudara, di saat seorang pemulung ini, seorang yang miskin ini, telah diangkat dan tinggal di tengah-tengah keluarga ini, mungkin pada waktu dia menjadi pemulung, tidak ada yang bisa mengatur dia. Karena cara hidupnya sudah liar. Kemanapun saja dia mau pergi, dan apa saja yang mau dia lakukan, itu terserah dia. Karena kehidupan yang sudah liar. Tapi, saudara, di saat dia sudah tinggal di tengah-tengah keluarga ini, berarti, saudara, di saat dia mau diajak, di saat dia mau dipanggil menjadi anggota keluarga yang sejahtera itu sama saja dengan apa, saudara? Dia mempertaruhkan haknya kepada keluarga. Orang tua atau aturan keluarga inilah, saudara, yang berhak atas hidupnya. Apapun yang menjadi aturan di dalam keluarga ini, mau atau tidak mau, saudara,
harus dituruti, harus dilakukan. Demikian juga saudara dengan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak tahukah saudara, di saat saudara dipanggil Tuhan dan ditandai dengan saudara memberi diri saudara, dibaptis. Dibaptis saudara adalah tanda penyerahan kita, tanda pemberian diri kita, tanda pemberian hidup kita kepada Yesus. Nih Tuhan, saya mau ikut Engkau. Nih Tuhan, saya jadi anakmu. Dan kita memberi diri kita dengan dibaptis. Saya mau katakan kepada saudara, di saat saudara menerima baptisan, para hamba Tuhan akan pasti mengucapkan kata-kata demikian. Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang artinya saudara, di saat saudara dibaptis, saudara telah menyerahkan hidup saudara. Kita telah menyerahkan semua hidup kita kepada Bapa, kepada Sang Anak, kepada Sang Roh Kudus. Artinya saudara, bukan kita lagi yang berhak dalam hidup kita, tetapi yang berhak dalam hidup kita saudara adalah Tuhan. Dikatakan dalam Alkitab, Tuhan Yesus pernah kasih perumpamaan. Hamba manakah katanya, walaupun dia sudah capek pulang, ngurus kebun, ngurus ladang, lalu pulang, lalu dia bisa bilang kepada majikannya, bikinkan saya air, bikinkan saya kopi, bikinkan saya teh. Malah yang terjadi sebaliknya saudara adalah apa? Walaupun mungkin dia barusan sampai di rumah dalam keadaan kecapean saudara, tapi kalau majikannya bilang bikinkan saya ini, bikinkan saya ini, harus dilakukan. Dan Yesus mengajarkan kita saudara di dalam perumpamaan itu saudara, yang dapat kita lakukan hanyalah apa saudara? Ngaku bahwa kita ini memang adalah milik daripada majikan itu saudara. Berarti kita saudara sepenuhnya adalah milik Tuhan. Dan inilah kata tinggal. Berarti kita mau atau tidak mau. Bahkan saya katakan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada kita, harus kita terima. Dan kalau saya melihat saudara konten-konten yang saya pada waktu-waktu yang lalu, beberapa saya saudara pada minggu-minggu yang lalu saudara, di saat seakan kita ditinggalkan saudara, tindakan yang kita lakukan adalah apa saudara? Yang mengucap syukur saja saudara. Mengucap syukur saja saudara. Itu arti kata tinggal saudara. Dan saudara, kita masuk pada pokok atau tema kita pada siang hari ini. Yang pertama, dalam pembacaan kita melihat bahwa Yesus katakan, Dia adalah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusaha. Pasti akan menghasilkan buah anggur yang baik. Dan pasti akan menghasilkan saudara rasa anggur yang luar biasa saudara. Dan dia bilang saudara, kamu adalah ranting-ranting. Ranting yang mau banyak berbuah saudara, harus tinggal di dalam pokok anggur itu saudara. Enggak ada cara lain saudara. Dan yang ketiga, kita lihat. Di sana kita dapati saudara, dalam ayatnya yang ke-6, saya akan bacakan saudara ayat 6, Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar, seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, yang ketiga Yesus bilang, ranting yang tidak tinggal, dia itu sudah disamakan seperti ranting kering.
dipotong, akan dibuang saudara, dan akan menjadikan kayu bakar di dalam dapur api saudara. Nah, barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Nah, yang saya mau katakan kepada saudara apa? Dalam bagian ketiga ini saudara, barang siapa tidak tinggal, jadi kelihatan masih orang Kristen, kelihatan tiap hari Minggu ke gereja, kelihatan rajin, ya, kelihatan masih nempel. Saya sudah katakan tadi, kata tinggal berarti menjadikan Tuhan itu sumber kehidupan dan dia menjaga supaya dia sampai jangan terlepas. Nah, tapi kalau sudah menjadi kering saudara, berarti saudara dia tidak menyadari secara aktivitas. Mungkin dia kelihatan setia berorganisasi, bergereja, tapi saudara yang sebenarnya saudara secara perlahan-lahan dia tidak menyadari dia sudah tidak menjadikan Tuhan itu sumber kehidupan. Yang pada akhirnya ya, dia sudah tidak menyadari saudara, dia itu mulai lepas dan akhirnya mulai menjadi ranting kering. Nah, inilah yang akan kita eksplor saudara pada siang hari ini saudara. Kenapa dia menjadi ranting kering? Dan ini yang saya mau katakan kepada kita sebagai jemaat Tuhan. Hati-hatilah. Jangan merasa saudara itu aktif bergereja, lalu saudara merasa, oh saya itu nempel, saya itu tinggal di dalam dia. Penyebab dia menjadi kering, penyebab ranting itu menjadi kering, yang kelihatan sebenarnya masih nempel, yang kelihatan masih orang Kristen, bahkan setia, bahkan aktif. Saudara ingat kata Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada kitab Roma, Roma pasal 10 tentang bangsa Israel. Dan ini menjadi contoh pelajaran bagi kita. Saya baca dalam Roma pasal 10, kita belajar pada peristiwa bangsa Israel. Roma pasal 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ini Rasul Paulus tengah membicarakan tentang suku bangsanya, yaitu umat pilihan Israel. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Siapa? Israel. Mereka ternyata pilihan, tapi ternyata di sini saudara Rasul Paulus berdoa supaya mereka diselamatkan. Jatuhnya mereka saudara karena mereka tidak mempercayai Yesus. Dan dia bilang saudara, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Kelihatan lahiriahnya saudara, giat untuk Allah. Aktivitas gereja, wah, giat. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Inilah yang membuat saudara mereka itu saudara mulai tidak tinggal di dalam Tuhan. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut kepada kebenaran Allah. Oh, haleluya. Haleluya, saudara. Ini contoh bangsa Israel. Nah, inilah saudara yang kita akan eksplor pada saat ini, saudara. Tidak tinggal di dalam Tuhan, saudara. Tidak tinggal pada pokok anggur itu, saudara. Kata Tuhan, dia sudah diibaratkan, disamakan seperti ranting yang kering. Penyebab, saudara, menjadi ranting kering, menjadi pohon yang kering, saudara. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, menjadi ranting kering
Yang dimaksud adalah ya, merasa seakan masih tinggal di pokok anggur itu. Tapi sesungguhnya saudara, dia telah memutuskan Tuhan itu sebagai sumber hidupnya. Dan dia tidak menyadari dia itu lepas, putus dengan Tuhan. Penyebabnya saudara apa? Kita baca di dalam Matius pasalnya yang ke-13. Kita baca dalam Matius pasalnya yang ke-13. Penyebab kekeringan itu saudara, penyebab ranting yang kering itu saudara, atau tanaman yang kering itu saudara. Matius pasalnya yang ke-13 kita akan baca pertama ayat 5 dan kita lompat ayatnya yang ke-20. Matius 13 ayatnya yang ke-5, demikian firman Tuhan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Ayat 20, kita baca. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Benih yang bertumbuh tapi pada akhirnya menjadi kering, layu lalu kering. Karena apa? Ya, benih ditabur ternyata di atas tanah yang berbatu-batu. Tanahnya tipis. Pengertiannya saudara adalah apa? Ya, akarnya tidak sampai masuk ke dalam. Saya mau katakan saudara, orang Kristen saudara hanya saudara sebagai identitas belaka. Tidak mau berakar. Tidak mau berakar. Tidak mau berakar di dalam Tuhan. Yang penting toh sudah menjadi orang Kristen. KTP-nya Kristen. Semua administrasi kependudukannya Kristen. Kalau tuh orang bertanya punya agama, dan memang kelihatan mungkin saudara, dia itu secara aktivitas gereja saudara dia itu aktif, tapi tidak mau menyelam lebih dalam, mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak punya rasa sukacita, tidak rasa punya keinginan tahu untuk lebih mendalam dengan Tuhan. Akhirnya kata firman Tuhan, datang penderitaan, datang aniaya, datang persoalan, tinggalkan Tuhan. Karena apa? Akarnya saudara dia tidak mendalam, tidak punya sukacita, tidak punya keinginan besar untuk lebih mendalam dengan Tuhan. Aktivitas gereja ya, dia lakukan rutin, tapi apa gunanya semua itu saudara? Kalau saudara tidak mempunyai hati yang mendalam untuk lebih dekat dengan Tuhan. Hubungan intim antara hati dengan Tuhan. Pikiran hanya terarah kepada Tuhan. Itu yang dimaksud dengan tinggal. Menjadikan Yesus itu sebagai pokok anggur, sumber kehidupan. Dengan saudara tinggal di dalam dia, saudara berarti saudara berusaha menjaga supaya saudara tidak mau lepas dengan dia. Dan
Kedua, penyebab ranting itu kering. Saya bergeser sedikit. Pohon, terkadang kita melihat apa yang mengakibatkan saudara, pohon itu saudara, ranting-rantingnya itu menjadi kering. Ada tanaman tertentu saudara, ada pohon tertentu, seperti mungkin pohon cengkeh atau pohon coklat dan pohon tanaman-tanaman keras lainnya saudara. Terkadang kita melihat saudara, pada waktu tertentu saudara, kok salah satu rantingnya, salah satu cabangnya saudara itu pertama daunnya mulai menjadi kuning, dan akhirnya saudara daunnya rontok, dan akhirnya menjadi kering. Saudara, kalau saudara amati, karena apa? Ternyata di ranting itu saudara, ya, sudah ada ulet, dan ulet itu saudara sudah memakan sekeliling dari batang ranting itu saudara, sehingga saudara ranting itu sudah tidak bisa lagi ngambil makanan dari pokok itu. Dia sudah kelilit. Makanya kita lihat di cabang itu sudah kadang-kadang berlubang saudara, karena sudah diputar sama ulat itu saudara. Dan yang kedua saudara adalah, kalau kita perhatikan pohon tertentu saudara, seperti pohon cempaka. Pohon cempaka itu saudara terkenal dengan pohon yang lurus ke atas. Dia memang bisa sampai tinggi, tapi kalau saudara melihat, semakin dia tinggi, cabang-cabangnya tinggal di atas, tapi cabang yang di bawah satu persatu kering, satu persatu rontok. Penyebabnya apa? Ya, karena apa saudara? Nutrisi makanan saudara semua ke atas. Dan itu kita akan lihat. Tapi kita akan lihat pertama saudara, dulu adalah apa? Cabang itu saudara bisa menjadi kering karena apa? Ternyata sudah ada ulet. Saya mau artikan begini, ulet itu saudara adalah kedagingan kita saudara. Kita baca di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-6. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-6. Kita baca firman Tuhan ini saudara. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-6. Roma 8 ayat 6, demikian firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Perhatikan baik-baik. Keinginan daging adalah maut. Keinginan daging, ujung-ujungnya saudara, kita itu layu. Dan kalau sudah layu, kering. Dan kalau sudah kering, dipotong. Dan kalau sudah dipotong, dijadikan bahan kayu untuk dapur api saudara. Orang Kristen saudara, tetapi hidupnya saudara dikuasai dengan nafsu dan dagingnya. Saya sudah katakan tadi, seharusnya kan sebagai orang yang sudah menerima Tuhan, seharusnya kan sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, bukan kehendaknya yang jadi di dalam dirinya, tetapi tinggal kehendak Tuhan yang jadi di dalam diri. Dia biarkan apapun yang Tuhan kehendaki, itu yang saya lakukan. Bukan keinginan saya, bukan nafsu saya. Nafsu itu, keinginan saya itu, itulah disebut dengan hidup dalam daging. Dan kata firman Tuhan, keinginan daging adalah mau. Sudah jadi orang Kristen, sudah percaya kepada Tuhan, tapi tidak menyerah total pada maunya Tuhan, pada kehendak Tuhan.
Bukan berarti kita sudah tidak punya keinginan. Saudara bekerja, saudara berusaha dengan aktivitas hidup saudara. Saudara jalankan hobi saudara masing-masing. Silakan. Tapi jangan sampai itu saudara membuat saudara akhirnya terpesona dengan pekerjaan itu, terpesona dengan hobi itu, lebih merasa bergairah dengan pekerjaan itu, dan pada akhirnya saudara tinggalkan Tuhan, atau mulai saudara lebih mendahulukan itu daripada Tuhan. Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Seorang yang jatuh cinta saudara, pasti yang akan terasa dalam hidupnya, di dalam hatinya, sedetik pun tidak mau berpisah dengan orang yang dia cintai. Atau yang dia inginkan, kalau seperti sekarang zaman handphone, maunya telepon terus. Itu orang yang namanya jatuh cinta. Dan seorang sebenarnya yang sudah dalam Tuhan, dia seharusnya mempunyai rasa cinta kepada Tuhan. Berarti dia akan punya hubungan yang intens dengan Tuhan. Memang dia bekerja, melakukan aktivitasnya dengan kesibukannya, tetapi dia tidak akan pernah melupakan Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Dia akan ambil waktu. Ini hari Tuhan, saya harus utamakan Tuhan. Ini hari saya harus ke gereja, menaikkan syukur saya kepada Tuhan. Saya mau belajar firman Tuhan supaya saya makin dewasa, Usaha tokonya tutup, ke kebunnya setelah dihentikan dulu. Ya. Kenapa demikian? Karena yang ada di dalam hatinya sudah cinta, mengasihi Tuhan. Tapi kalau sudah mengutamakan usaha dan hobi itu saudara, dan sudah mulai meninggalkan Tuhan, itu saya mau katakan, ranting mulai digerogoti oleh nafsu. Ranting mulai digerogoti oleh ulet nafsu daging. Dan saya mau katakan kepada saudara, sadarilah, kalau sudah demikian, jangan Anda pernah merasa bahwa engkau sekarang sementara tinggal di dalam Tuhan. Tapi saudara, yang sebenarnya saudara mulai putus dengan Tuhan. Dan pada ujungnya, saudara akan mulai menjadi ranting yang kering. Sehingga yang terjadi apa? Saudara berburu dengan usaha saudara, cari uang sebanyak-banyaknya saudara. Tapi semakin saudara mencari apa yang ada dalam dunia ini, ada yang mulai hilang, ada yang mulai kering. Damai. Karena saya mau katakan kepada saudara, saudara punya deposito yang banyak di bank saudara. Itu tidak akan membuat saudara merasa damai di sini saudara. Saudara mungkin dengan teman-teman saudara menikmati hobi saudara, kemana, traveling kemana-mana. Apapun hobi saudara, mungkin dengan saudara merasa saudara itu akan bikin senang. Tapi saya mau katakan kepada saudara, itu tidak akan bikin senang. Kalau memang saudara merasa senang, saudara itu cuma sementara, itu semu. Karena senang, damai yang kekal saudara, hanyalah di dalam hati Tuhan yang berikan. Dan yang kedua dalam bagian yang ketiga itu, ini saudara. Kalau tadi saudara penyebabnya karena ulet nafsu daging. Dan kedua saudara sebenarnya hampir sama juga, masih tetap daging saudara. Seperti yang saya katakan tadi, pohon itu kalau ya kita melihat kenapa pohon, ada yang pohon tinggi, memang cabangnya sampai ke atas, sampai tinggi. Tapi cabang-cabang yang di bawahnya kering, jatuh. Karena apa saudara?
Ya, saudara membiarkan pucuk dari pohon itu dia terus lurus, mengakibatkan apa? Nutrisi yang diambil oleh akar-akar itu di dalam tanah cuma dia langsung di-drop ke atas, mengakibatkan saudara apa? Ini memang secara alami, saudara. Ini memang secara alami. Ya, mengakibatkan cabang yang lain tidak lagi dapat menyerap ya nutrisi makanan yang diambil oleh akar-akar pohon itu, saudara. Akhirnya, saudara, karena semua nutrisi tersedot terbawa ke pucuk, saudara. Akhirnya di atas memang cabangnya bagus, tapi cabang-cabang di bawah akan satu persatu menjadi kering. Tapi saudara coba bayangkan, ya, coba pada waktu dia masih kecil, saudara jangan biarkan pucuk pohon ini dia lurus, tapi saudara patahkan pucuk itu, saudara. Pasti cabang yang lain dari bawah dia akan mekar, dia akan melebar. Kalau pohon ini saudara mempunyai 3 cabang, pasti 3 cabang ini akan terbagi makanannya dengan sempurna. Saya mau katakan pada saudara, terkadang kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita merasa kita masih tinggal di dalam Tuhan, kita masih merasa kita itu masih percaya kepada Tuhan. Tetapi yang sebenarnya, ya, daging bekerja dalam hidup kita dengan apa? Ya, kita mengutamakan keinginan kita, nafsu daging kita. Kita lebih mengutamakan usaha kita. Kita mengutamakan hobi kita. Akhirnya karena saudara mengutamakan itu daripada mengutamakan Tuhan. Padahal Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Seharusnya saudara potong dulu. Jangan fokuskan terus di sana, saudara. Amin. Karena akibatnya saudara, ranting kerajaan Allah saudara akan mengering. Karena tidak mendapat lagi suplai nutrisi makanan rohani. Hobi akan mengungguli kita mencari Tuhan. Fokus kita, hati kita, pikiran kita yang sudah terarah pada kesibukan usaha kita, saudara, akan mematikan niat kita untuk mencari Tuhan. Nanti kalau sudah ada masalah, baru cari Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara firman Tuhan. Kalau demikian, dia tidak menyadari, dia tidak menjadikan lagi pokok anggur itu sebagai sumber kehidupan. Dan dia sudah tidak menjaga supaya dia tidak lepas. Dan akhirnya saudara, dia menjadi ranting yang kering. Jangan sampai saudara menjadi ranting yang kering. Ya. Saudara, saya katakan pada saudara, kita bangga dan kita bersyukur karena Yesus itu adalah pokok anggur pilihan dan Bapa adalah pengusahanya. Kita tidak salah dipanggil oleh dipilih oleh Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dan kalau saudara sudah dipanggil dan saudara sudah dipilih Tuhan, kata firman Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berusahalah tinggal di dalam Tuhan, supaya saudara makin berbuah dan berbuah. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya kita diberkati Tuhan dan kiranya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Silakan kepada penanggung jawab.